Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pani Rahmasari. Saya dari kelas 2D Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anggena. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah pengantar manajemen yaitu pengorganisasian. Ada 4 pengertian pengorganisasian. Yang pertama, pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen, dan pengorganisasi yang didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Yang ketiga, pengorganisasian adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang keempat, pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Ada 4 pilar pengorganisasian. Yang pertama, pilar pertama, pembagian kerja merupakan upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditetapkan dan dihitungkan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Pilar kedua, pengelompokan kerja. Setelah pekerjaan didefinisikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Setelah pekerjaan pengelompokan untuk setiap bagian atau departemen dan berapa banyak orang yang dibutuhkan menyangkut span of manager control. Yang keempat, pilar keempat, koordinasi. Setelah pekerjaan dibagi, tentukan bagian-bagian hingga ditentukan hierarki organisasinya. Maka langkah berikutnya adalah bagaimana agar pembagian kerja yang telah dilakukan beserta penentuan desain organisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, teknologi. Terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Ada beberapa pendekatan departementalisasi. Yang pertama, pendekatan fungsional. Proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pendekatan produk. Dilakukan berdasarkan produk, di mana penentuan bagian-bagiannya adalah berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Yang ketiga, ada pendekatan pelanggan. Penentuan bagaimana bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan. Yang keempat, berdasarkan pendekatan geografis, di mana penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasinya beroperasi. Yang kelima, pendekatan matriks, yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dan pendekatan lainnya. Misalnya, berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, atau berdasarkan pendekatan lainnya. Di sini ada berbagai gambar struktur departementalisasi. Ada pendekatan fungsional,
produk, pelanggan, geografis, dan matriks. Bisa dilihat di sini ada berbagai macam struktur organisasinya. Dan ada juga bentuk-bentuk struktur organisasi berserta gambar dan penjelasan strukturnya. Di sini ada organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Bentuk ini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Ada berbagai macam jabatan-jabatan dalam struktur organisasi lini. Yang pertama ada direktur, ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, kabag atau kepala bagian atau kepala bidang. Direktur merupakan yang memimpin perusahaan, manajer keuangan yang mengatur keluar masuknya uang, manajer pemasaran yang mengatur pemasaran produk keluar perusahaan, ketua bagian merupakan kepala bagian yang mengatur proses keuangan dan pemasaran yang diarahkan oleh manajer pemasaran dan manajer keuangan. Dan di sini juga ada organisasi lini dan staf. Adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pemilihan wewenang dan untuk dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dan seorang atasan pimpinan hingga pimpinan bawahannya. Di sini ada strukturnya. Yang pertama ada manajer, yang kedua ada ketua bagian, dan yang ketiga ada pelaksana. Terus di sini juga ada manajer yang artinya mengatur segala kegiatan. Jadi manajer mengatur semua kegiatan perusahaan baik di dalam maupun di luar. Yang ketiga ada organisasi fungsional. Adalah suatu organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan kekuasaan di bawahnya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Di sini ada struktur organisasi fungsional. Yang pertama ada direktur rumah sakit, yang kedua ada bagian mata, umum, dan ICU. Yang ketiga ada pejabat fungsional dan umum. Direktur rumah sakit memimpin dan membagikan tugas-tugasnya kepada bawahannya seperti bagian mata dan dibagikan lagi kepada bagian fungsional dan bagian umum. Yang keempat ada organisasi lini dan fungsional. Adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Di sini ada beberapa suborganisasi. Yang pertama ada sekolah, yang kedua ada bagian administrasi dan keuangan dan BAK, dan yang ketiga ada bagian manajemen atau manajer, akuntansi, dan studi pembangunan. Pihak organisasi sekolah membagikan tugasnya kepada para bawahannya seperti BAK dan bagian administrasi. Lalu diberikan lagi tugasnya kepada pihak manajemen atau manajer. Yang kelima ada organisasi matriks. Disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasinya menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan masing-masing bagian. Struktur organisasinya yang pertama ada general manager, yang kedua ada manager production, manager quality control, manager engineering, manager logistik, dan manager planning. Dan juga di bawahnya ada manajer proyek A, manajer proyek B, dan manajer proyek C. Lalu ada contoh struktur organisasi. Perusahaan profit oriented. Ada PT Indofood, CBP, Sukses Makmur, TBK. Dan struktur organisasinya ada direktur utama, dewan komisaris, direksi. Lalu ada komite audit, sekretaris perusahaan, manajemen, investor relation, pengendalian internal dan manajemen risiko. Lalu ada audit internal. Dan di bawah sekretaris perusahaan terdapat manajer operasional, koordinasi, bogasari, agribisnis, dan distribusi. Lalu ada produk mie instan, ada nutrisari dan makanan dan snack, dan food seasoning. Dan di sini juga ada
koordinasi, treasury, control, central marketing, corporate, dan investor. Dan juga di sini ada legal, corporate, research, dan information. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari para pejabat. Ada direktur utama yang pertama. Perseroan di mana dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dan mengelola usaha perseroan. Yang kedua ada direksi. Direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseorangan. Yang ketiga ada dewan komisaris, memiliki tugas utama untuk mewakili direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola operasional. Yang keempat ada komite audit. Komite audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar, Modal dan Negara Lembaga Keuangan. Yang kelima ada audit internal, bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indopod, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan penentuan dan tempat waktu, serta memastikan reliability informasi operasional dan keuangan serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseorangan. Yang keenam, sekretaris perusahaan, bertugas sebagai penghubung antara perseorangan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Yang ketujuh ada manajer operasional. Setiap manajer operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinator kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Yang kedelapan ada manajer koperasi. Setiap manajer koperasi memiliki fungsi-fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseorangan. Divisi pada manajemen koperasi antara lain adalah divisi. Yang kesembilan ada investor relation, memiliki tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan secara produktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Dan yang terakhir ada pengendalian internal dan manajemen risiko. Manajemen Indopod bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan risiko, dan pengelolaan risiko. Lalu, sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Di sini juga ada contoh organisasi atau strukturnya dari perusahaan sosial, yaitu Karang Taruna. Yang pertama ada ketua, sekretaris, wakil ketua, bendahara, lalu ada wakil sekretaris, dan yang terakhir ada seksi-seksi. Yang pertama ada seksi pendidikan dan pelatihan, terus seksi kerohanian dan pembinaan, ekonomi produktif, olahraga dan seni budaya. Di sini saya akan menjelaskan setiap jabatannya. Ketua bertugas bertanggung jawab atas jalannya Karang Taruna, melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus. Yang kedua, wakil ketua bertugas apabila berhalangan hadir dan menggantikan ketua jika tidak bisa datang. Yang ketiga ada bendahara, bertugas bertanggung jawab penuh atas keuangan Karang Taruna, mengelola keuangan Karang Taruna, menetapkan uang kas yang ditarik para anggotanya. Yang keempat ada sekretaris, menyusun perihal surat penyurat, menyusun proposal, menyusun laporan pertanggungjawaban bersama ketua. Yang kelima ada seksi sosial dan kerohanian, menyikapi dan menggalangkan kegiatan kerohaniannya. Yang keenam ada seksi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh ada seksi olahraga, merumuskan dan mengusulkan peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang olahraga. Yang terakhir ada seksi ekonomi produksi, membuat kelompok usaha bersama sesuai dengan visi dan misi untuk mengembangkan sebagai wirausaha dan kemandirian warga Karang Taruna. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.